merupakan orang yang licik dan juga orang yang suka menjilat. Jadi dia itu berusaha agar pabrik ini terus berjalan supaya, bos-bos, di pabrik ini, percaya sama dia, bangga sama dia. Dia rela mengorbankan para buruh-buruh, para karyawan-karyawan di sana untuk mencapai ambisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cerita Cican. Halo, selamat pagi ampung-ampung cinca semuanya. Oke, kali ini Cican akan kembali bercerita mengenai kisah horor yang terletak di negara bagian Amerika Serikat, yaitu di Birmingham, Alabama. Tahu tempatnya di sini. Ya, kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada abad ke-19, yaitu sebuah kisah tentang perapian atau tungku yang bernama Sloss Furnace atau tungku pembakaran Sloss yang didirikan oleh James Weather Sloss yang merupakan seorang pembisnis dan juga sebagai orang yang sangat kaya pada saat itu. Nah, tungku Sloss ini merupakan pabrik pengolahan biji besi dan batu bara yang hasil akhirnya itu menjadi baja. Pabrik Sloss ini berkarirnya itu sangat bagus ya, Empuang. Jadi puluhan tahun itu sangat berkembang dan ini juga diangkat dalam berita nasional di sana sebagai salah satu industri yang membangun kota Birmingham ini. Nah, dengan begitu besarnya pabrik ini, banyaklah para buruh-buruh yang bekerja di sini. Namanya juga pabrik ya, Puang. Jadi proses pembuatannya itu gila-gilaan. Apalagi nanti ada seorang mandor yang akan Cican ceritakan, itu sangatlah kejam atau tirani dia. Para pekerja di tungku Sloss ini mengalami banyak penderitaan, apalagi dengan kondisi pada saat musim panas, yaitu musim summer. Jadi suhu di sekitar areal tungku itu bisa mencapai 150 derajat Celcius, Empuang. Wis gimana tuh? Udah jadi kue orang di sana itu kayaknya gitu kan. Singkat cerita, jadi pabrik tungku Sloss ini terus berkembang dan ini titik di mana pabrik ini dipimpin oleh seorang mandor. Mandor ini bernama James Robert Wormwood, ya, James Robert Wormwood. Jadi dia ini seorang mandor yang sangat kejam. Dia menyuruh para pekerja itu tanpa istirahat, apalagi para pekerja pada saat shift malam. Mereka itu bekerja dari um, matahari terbenam atau maghrib sampai matahari terbit kembali. Dengan situasi yang seperti itu terus, otomatis banyaklah korban-korban yang berjatuhan. Dan juga si mandor ini merupakan orang yang licik dan juga orang yang suka menjilat. Jadi dia itu berusaha agar pabrik ini terus berjalan supaya bos-bos di pabrik ini percaya sama dia, bangga sama dia. Dia rela mengorbankan para buruh-buruh, para karyawan-karyawan di sana untuk mencapai ambisinya. Untuk mencapai ambisinya tersebut, dari 150 orang buruh di sana, sekitar 47 atau 50 dari beberapa sumber yang Cican cari itu meninggal dan banyak juga yang menjadi korban kecelakaan dalam pabrik tungku Sloss itu. Gimana nggak kecelakaan, Puang? Suhunya itu begitu panas. Mereka disuruh bekerja, istirahat sebentar, disuruh bekerja lagi. Siapa yang kuat dengan itu? Bukan siapa yang nggak kuat, siapa yang kuat dengan kondisi seperti itu? Otomatis kalau pilihannya kalau nggak sakit dan juga meninggal lah. Nah, di situ juga namanya tungku otomatis banyak kabut, otomatis para buruhnya itu menderita kerusakan pada mata dan juga kulit-kulit mereka banyak yang melepuh dengan kondisi panas seperti itu. Nah, melihat kondisi tersebut, tiba-tiba terdengar berita bahwasanya si James Robert Terwood itu atau biasa kita panggil aja namanya Slack itu tiba-tiba meninggal dunia. Why? Kenapa dia bisa meninggal dunia? Jadi ada beberapa opini kenapa dia meninggal. Yang pertama, opininya itu si Slack ini terpeleset ketika melihat ke atas tungku itu bagaimana proses pembakaran
Dia menghirup gas metana di tungku tersebut, habis itu dia keracunan dan meninggal. Dan ada juga opini yang mengatakan bahwasanya para pekerja atau para buruh yang tidak senang dengan cara slag tersebut, dia memanggil slag ke atas tungku dan bersama-sama mendorongnya sehingga dia hancur lebur ke dalam tungku yang berisi lelehan besi baja tersebut. Namun, opini-opini tersebut tidak didapatkan kepastian sehingga berita tentang cara meninggalnya James Robert Wormwood ini ditutup aja oleh kepolisian pada saat itu karena tidak ada bukti-bukti yang valid mengenai uh, apa namanya itu proses kematiannya. Setelah kejadian itu, di sana tidak ada lagi yang namanya shift malam. Jadi para buruh itu bekerjanya pagi sampai sore aja. Jadi malam itu hanya diawasi oleh beberapa pekerja aja supaya tungku itu tetap aman, tidak ada aktivitas-aktivitas yang maksudnya itu tidak ada aktivitas kriminal yang buang. Nah, ini bentuk tungku, maksudnya itu pabriknya itu, ini Cican tampilkan ya, silakan dilihat. Nah, inilah bentuk luar apa namanya itu tungku sloth itu, dan ini adalah bentuk dalamnya. Ini diambil dari stok di Google, jadi silahkan ampung-ampung cari sendiri, itu banyak kok gambar-gambar gimana bentuk pabriknya. Nah, singkat cerita, kematian si Slag ini atau James Robert Wormwood ini menjadi sebuah permasalahan lagi. Apa permasalahannya? Di catatan kepolisian terdapat lebih dari 100 laporan mengenai aktivitas gaib di tungku Sloss ini. Mulai dari peluit cerobong itu berbunyi sendiri, bahkan kenampakan alam lain atau makhluk-makhluk tak kasat mata pada malam harinya. Para pekerja yang mendapatkan shift malam untuk mengontrol, untuk patroli, juga sering mendengar suara teriakan atau langkah-langkah kaki yang berkata, "Get back to work, get back to work." Yang mana kata-kata tersebut sering diucapkan oleh si Slag itu ketika dia masih hidup terhadap para pekerja di sana. Pada tahun 1976 juga terjadi hal yang aneh. Ada 3 orang supervisor yang mengunjungi tungku Sloss ini. Namun tiba-tiba mereka hilang dalam pabrik tersebut dan ditemukan di sebuah ruangan yang kental sekali dengan asap gitu kan. Ketika mereka bangun, ketika ditanya apa yang terjadi gitu kan, mereka tidak ingat apa-apa, Empuang. Jadi mereka itu mengingat itu hanya kata-kata yang tadi Cican katakan. Apa kata-katanya? Get back to work atau kembali bekerja, kembali bekerja, kembali bekerja. Itu aja yang terngiang-ngiang di kepala 3 orang supervisor tersebut. Banyak sekali keanehan-keanehan di pabrik tungku Sloss ini. Yang parahnya lagi, ada seorang petugas malam yang bekerja pada saat itu. Samuel Blumenthal, dia shock melihat ada seseorang seperti iblis gitu katanya, di mana wajahnya itu hancur, berlumuran darah gitu. Dorongnya hingga jatuh dari tangga. Sebelum jatuh, dia juga melakukan perlawanan terhadap makhluk tersebut. Tapi dia malah dipukul habis-habisan oleh makhluk tersebut. Wow, mengerikan ya. Empuang kalau berada di sana, baalah ceritanya tuh Empuang. Pasti itu merupakan fenomena yang tidak akan Empuang lupakan. Dan ketika sadar diketahui dia itu tidak luka memar, tetapi apa yang terjadi dengan tubuhnya mengalami luka bakar yang sangat serius ya Empuang. Kok bisa? Kok bisa Ci mengalami luka bakar? Padahal dia kan ceritanya didorong. Tapi kok bisa luka bakar? Nah, itulah keanehan yang terjadi di pabrik tungku Sloss tersebut. Akhirnya petugas si Samuel ini mengalami nasib yang tragis. Dia meninggal dengan kondisi kritis. Teror si Slag ini atau James Robert Wormwood ini tidak berakhir sampai di situ aja. Tahun 1971, pabrik tungku Sloss itu ditutup karena mengalami kebangkrutan. Tahun 1981,
pabrik tungku Los ini dijadikan sebagai tempat industri yang masuk ke dalam Daftar Nasional Historic Landmark. Tim Paranormal Activity atau istilahnya para penguji nyali atau kalau di sini itu seperti apa namanya itu mencari uji nyali lah seperti itu. Ada sebuah televisi yang bernama Fox Secret Place itu menyorot bagaimana kehidupan dalam pabrik tungku Los tersebut, bagaimana aktivitas paranormal activity di sana, bagaimana aktivitas gaib pada saat itu, gitu ya. Selain televisi Fox tersebut juga ada investigasi dari Alabama Foundation for Paranormal Research. Mereka menyimpulkan bahwa banyak sekali aktivitas gaib yang terdapat di pabrik tungku Los ini. Pada tanggal 3 Oktober tahun 2003, orang pria yang bernama Josh Toms tiba-tiba saja seluruh tubuhnya itu terbakar. Dibawa ke rumah sakit, Josh mengaku tidak ingat apa-apa. Hilang ingatan lagi gitu, kayak teman-teman terdahulu itu. Kecuali dia melihat penampakan lagi saat sebelum dia terbakar. Tim investigasi dari TV show Airlines juga mengalami peristiwa yang sangat mengerikan. Saat sedang merekam wilayah tungku tersebut, tiba-tiba tangan anggotanya itu mengalami pendarahan. Tiba-tiba aja ketika kayak gini seret gitu kan, tiba-tiba mengalami pendarahan aja, tangan berdarah aja tangannya itu. Sayangnya sosok hantu yang menjadi pembicaraan kita ini sampai saat ini belum juga terungkap atau belum juga mendapatkan bukti-bukti apakah benar siapa mandor yang terbunuh tadi itu yang puang atau maksudnya itu roh mandor tersebut yang membuat kerusakan di pabrik tersebut yang menghantui para karyawan-karyawan tersebut. Jadi ini cerita Cican pada kali ini. Semoga ampong-ampong di rumah sana menikmatinya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Support terus channel ini. Walaupun Cican baru mulai merintisnya ini ya. Cican harap ampong-ampong yang di rumah semuanya mensupport Cican. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.